Setelah Simon Petrus tiba di rumah Kornelius, Petrus mulai memberitakan Injil kepada keluarga Kornelius. Ketika Petrus tiba di rumah Kornelius, Kornelius menyambutnya. Kemudian dia hendak sujud kepada Petrus dan keluarganya. Tetapi Petrus segera menarik tangannya dan berkata, "Bangkitlah, aku juga hanyalah manusia biasa." Petrus dan Kornelius berbicara bersama. Ketika Petrus melihat banyak orang berkumpul di sana, dia berkata kepada mereka, "Kalian semua tahu, menurut adat Yahudi, kami tidak boleh bergaul dengan orang asing. Tetapi Allah telah menyatakan kepadaku, jangan anggap orang lain najis atau tidak bersih. Oleh karena itu aku diundang. Dan aku datang tanpa ragu. Sekarang, boleh saya tahu mengapa kalian mengundang saya?" Saat itu Kornelius mulai menceritakan alasan mengundang Petrus. "Kepada kamu," kata Kornelius, "sekitar 4 hari yang lalu, kira-kira pukul 3 sore. Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba seorang yang mengenakan pakaian terang berdiri di hadapanku dan berkata, 'Kornelius, doamu telah didengar oleh Allah. Engkau sering menolong orang miskin. Dan itu diingat oleh Allah. Sekarang kirimlah seseorang ke Yopha untuk memanggil seorang bernama Simon. Dia mempunyai pesan untukmu. Kata-katanya akan menyelamatkan kamu dan keluargamu. Apa yang dia katakan akan membuat kamu dan keluargamu diselamatkan.'" Simon Petrus berada di rumah seorang tukang kulit bernama Simon. Rumah Simon terletak di tepi laut. "Jadi, aku segera mengutus orang untuk memanggilmu. Sekarang kamu sudah datang. Aku merasa sangat terhormat. Sekarang kita semua harus mendengarkan apa yang kamu katakan di hadapan Allah. Semua yang kamu sampaikan." Kornelius sangat rendah hati. Sangat bersedia mendengarkan Petrus berbicara. Bahkan ingin berlutut di hadapan Petrus. Tetapi Petrus mengerti bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Dia segera menahan Kornelius agar tidak berlutut dan menyembahnya. Kemudian Kornelius menjelaskan mengapa dia mengundang Petrus. Karena malaikat memerintahkan untuk mengundang Petrus datang. Dan setelah Petrus datang, kata-kata yang akan dia ucapkan akan menyelamatkan kamu dan seluruh keluargamu. Mari kita lihat apa yang dikatakan Petrus. Bagaimana dia berkata. Mari kita baca. Kemudian Petrus membuka mulutnya dan berkata, "Sekarang aku benar-benar melihat bahwa Allah tidak memihak siapapun. Sebenarnya, dari semua suku bangsa, barang siapa yang takut akan Dia dan melakukan keadilan, akan diterima olehnya. Allah memberitakan keselamatan melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan atas segala sesuatu, kepada semua manusia untuk berdamai dengan Allah. Karena Allah memberikan Injil itu terlebih dahulu kepada orang Israel. Yang bisa kita katakan adalah, Allah memberikan Yesus Kristus kepada kita, supaya oleh Tuhan Yesus kita dapat berdamai dengan Allah. Dan Injil tentang Yesus Kristus diberikan kepada orang Israel pada abad pertama. Yang memberitakan Injil adalah orang Yahudi. 12 rasul adalah orang Israel. Paulus juga orang Israel. Mereka, pada zaman itu, selama mereka orang Israel, mereka dianggap sebagai orang Yahudi. Mereka menyampaikan Injil kepada orang Yahudi, supaya orang Yahudi memberitakan Injil Kristus ke segala suku bangsa dan bangsa-bangsa. Tetapi Injil hari ini, Allah tidak memberikan tugas menyebarkan Injil hanya kepada orang Israel kuno, melainkan kepada orang yang dipenuhi Roh Kudus hari ini. Dia mengutus saudara-saudari untuk menyebarkan Injil Tuhan. Mari kita lihat. Lanjutkan membaca. Kalian semua tahu bahwa sejak Yohanes Pembaptis memulai baptisan pertobatan, Injil ini telah menyebar dari Galilea ke seluruh Yudea. Kalian juga tahu, Yesus dari Nazaret adalah Allah yang mengutusnya. Roh Kudus yang Maha Kuasa memberitahunya untuk pergi kemana-mana, berbuat baik dengan luas. Yang terbaik adalah semua orang yang ditekan oleh setan. Karena Tuhan bersama dia. Kami adalah Yesus. Saksi semua yang dicari di Yudea dan Yerusalem. Namun, mereka menggantung Yesus di kayu salib dan membunuhnya. Tetapi pada hari ketiga, Tuhan membangkitkannya dan menampakkan diri kepada orang-orang. Namun tidak kepada semua orang. Hanya kepada mereka yang dipilih Tuhan sebelumnya untuk menjadi saksi Yesus. Yaitu menampakkan diri kepada kami yang bersama dia minum dan makan setelah kebangkitannya. Melihat dia, Yesus memerintahkan kami untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Membuktikan bahwa dia adalah yang disabdakan oleh Tuhan untuk menghakimi hidup dan mati. Semua nabi memberikan kesaksian tentang Yesus. Semua yang percaya kepadanya diampuni dosanya karena namanya. Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Apa yang dikatakan keseluruhannya? Injil memberitakan Kristus. Berkata bahwa oleh Tuhan Yesus Kristus dosa diampuni. Melalui Tuhan Yesus, manusia berdamai dengan Allah. Semua yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa karena namanya. Lalu bagaimana dengan semua yang bernama Tuhan? Kami berseru kepada nama Tuhan dan akan diampuni.
sepenuhnya menerima Tuhan Yesus, maka dosa diampuni. Begitulah kejadiannya. Lalu setelah itu bagaimana akhirnya? Apakah seluruh keluarga akan diselamatkan? Kemudian mereka semua menerima Roh Kudus dan diselamatkan. Diselamatkan. Mari kita lihat kembali kisah pejabat Ethiopia. Dia orang asing. Dia adalah pejabat tinggi Ethiopia. Tidak disangka, Cornelius adalah orang Romawi. Dia juga perwira Romawi. Baik Cornelius maupun pejabat Ethiopia. Mereka bersedia menerima keselamatan Tuhan. Akhirnya mereka semua diselamatkan. Selama kita mau menerima Yesus, kita semua akan diselamatkan. Kemuliaan bagi Bapa, Tuhan kami. Amin.